Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Imelda Nurafi Ramadina dan saya bersama kedua teman saya. Nila Tiara Raya. Hari ini saya dan kedua teman saya akan mewawancarai seorang narasumber yang insya Allah bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Siang. Kalau saya boleh tahu, dengan Bapak siapa dan apa profesinya? Nama saya Syahri Sarjana Hukum. Profesi saya itu sebagai legal di suatu perusahaan properti. Propertinya yang ada di Jakarta. Ya, jadi kalau bicara pengacara, dulu kitab saya pernah menjalani sebagai pengacara, tapi sekarang pindah menjadi kuasa hukumnya pihak perusahaan di salah satu perusahaan properti yang nggak saya sebut. Bapak alumni universitas apa? Dulu saya kuliah di Universitas Bayangkara Jakarta Raya yang ada cabangnya di Bekasi, tepatnya yang di sebelah Sumarekon. Nah, itu tempat saya kuliah dari tahun 2013 hingga 2017. Awal mula perjalanan Bapak seperti apa sih, Pak, sehingga bisa memutuskan untuk masuk ke universitas itu dan mengambil jurusan hukum? Awal mulanya karena saya dulu bekerja di perusahaan di kawasan Egypt. Saya menjadi di bagian bidang advokasi ataupun kuasa hukumnya para pekerja. Jadi dulu saya sempat dari tahun 2009 hingga 2018 itu menjadi aktivis kebenaran. Saya di perusahaan itu menjadi legalnya dari kuasa para buruh. Jadi ketika ada buruh yang bermasalah sama perusahaan, saya akan turun tangan. Nah, berjalannya waktu, saya berpikir kalau saya berjalan terus tapi tidak ada status identitas saya, kelanjutannya seperti apa, mungkin dipertanyakan juga sama pihak manajemen. Bapak ini sebagai legal tapi kok nggak ada sih titelnya. Bapak pendidikan sekolah di mana? Pokoknya saya dibalikin itu, saya tidak punya lagi untuk ngebalikin lagi ke pihak manajemen bahwa saya kuliah. Nah, makanya saya berjalannya waktu, saya coba untuk kuliah yang ada di Bekasi. Nah, kenapa saya pilih di Bekasi? Karena itu yang terdekat. Terdekat dan saya akan melihat itu akreditas. Kalau dulu akreditasnya B, nah B itu di Bekasi ini agak susah. Mungkin 1-2, cuman kan terkait biaya juga. Nah, saya milihlah yang di Bekasi, yang di Bayangkara. Mungkin seperti itu. Bagaimana perasaan Bapak ketika sudah menjadi kuasa hukum seperti sekarang? Ya, semua itu kan proses ya, proses yang harus kita jalanin. Awalnya kita berat, sama halnya ketika kita awalnya seperti adik-adik ini. Awalnya sibuk kita bermain kan, mendapatkan tempat yang baru. Jadi menjadi suatu tantangan buat kita untuk menguasai itu materi. Salah satunya kalau kita tidak belajar membaca, karena membaca itu kan pintunya dunia. Kita nggak tahu tempat itu, tapi kita kalau baca buku sejarahnya itu tempat, kita akan mengetahui secara detail. Nah, seperti itu juga saya mengikuti apa kata-kata orang-orang terdahulu. Ada nggak sih rintangan atau kesulitan? Ya banyak. Terkait rintangan itu namanya kehidupan. Kalau kita tidak ada rintangan, kita tidak akan naik fase tahap kitanya itu sampai mana. Nah, kalau kita tidak menjalankan itu, kita nggak tahu rintangannya seperti apa. Ketika kita melangkah, kan kita harus tahu dulu langkahnya. Apakah di situ ada got atau ada jurang, kan kita tidak tahu kalau kita tidak melangkah. Nah, itu rintangannya kita banyak dan itu harus kita lalui karena kita prinsipnya kita orang hidup ya, kita harus jalankan itu. Untuk profesi saat ini itu adalah cita-cita Bapak waktu kecil atau tidak? Kalau bicara cita-cita sih, dulu cita-cita saya nggak di sini. Cita-cita saya dulu itu menjadi atlet sepak bola. Karena berjalannya waktu, kita melihat saat ini perputarannya bahwa menjadi kuasa hukum, jadi pengacara itu lebih menantang. Nah, itu yang makanya saya saat ini yang saya lanjutkan. Mengapa Bapak bisa sebut itu menantang? Ya menantang karena kan kita pribadi kalau kita udah posisinya di zona nyaman, seperti halnya sama halnya kayak ketika sekolah.
Nah, sekolah itu kan kalau kita hanya berpacunya dengan buku belajar, ya, Iya. guru menyampaikan, tapi kita tidak mengembangkan, kita kan nggak tahu sampai di mana ilmu itu. Nah, seperti halnya saya sama, saya jalani saat ini ya, apapun itu kehidupan yang akan datang itu suatu tantangan yang harus kita lewati. Ya. Ada gak orang yang Bapak inspirasikan? Kalau kita bicara inspirasi itu sebenarnya jangan jauh-jauh skopnya kita ke orang tua. Benar. Itulah yang menjadi acuan saya menjadi orang yang agar lebih baik dari orang tua kita terdahulu. Nah, itu yang jadi patokan ataupun motivasi saya untuk kedepannya jauh lebih baik. Ya kalau misalnya orang tua saya dulu jadi supir, ya kalau bisa saya jangan jadi supir, saya yang jadi punya kendaraannya. Nah kita harus berpikir, kita usaha, kita bekerja, nah itu yang kita jalani. Nah seperti itu. Jadi kalau bicara inspirasi, saya tidak melihat dari dunia lainnya, tapi saya melihat dari skop internal keluarga kita dulu. Nah kayak orang tua kita, nah itu kan jadi motivasi kita. Dia gimana sampai detik ini kan kayak adik-adik ini kan bisa gede ini kan karena orang tua ya. Apakah ada yang tahu gitu posisinya orang tua itu susahnya seperti apa? Kan enggak, taunya kita minta duit. Sama halnya Om juga dulu pernah merasakan apa yang adik-adik rasakan. Kita berpikir setelah berjalannya usia sudah memasuki matang, ketika kita dalam bekerja kita mulai berpikir, oh iya kita dulu meminta duit kita wajib ada. Nah, sedangkan kita tidak tahu orang tua itu berpikirnya muter kepalanya itu caranya anak-anak ini nggak tahu susahnya orang tua, ya kan? Nah itu yang jadi inspirasi itu orang tua. Bagaimana dan apa persiapan ketika ingin menjadi Kuasa hukum. kuasa hukum? Jadi kalau kita bicara kuasa hukum itu tidak serta merta ya kita langsung menjadi kuasa hukum, enggak, itu ada proses yang harus kita lalui. Pertama pendidikan itu harus ininya dia sarjana hukum ya, SH ya, SH, MH gitu ya. Nah itu yang awal, ketika kita sudah lulus, nah kita itu pendidikan lagi. Pendidikan itu yang disebut kalau kita mau ngambil pengacara itu namanya PKPA, uji kelayakan advokat berprofesi. Jadi kita pendidikan dulu selama kalau nggak salah 6 bulan. Nah 6 bulan itu kita setelah kita udah lulus ujian kita itu magang selama 2 tahun. Nah magang 2 tahun itu kita harus di tempat-tempat seperti Pusbakum. Pusbakum itu pusat bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Nah, jadi kita secara sosial kita itu mengabdi ke negara, membantu masyarakat yang butuh bantuan dari terkait hukum. Jadi proses ini kita harus lalui. Kalau enggak, ya kita nggak bakal bisa menjadi kuasa hukum. Itu proses yang harus kita lalui. Terima kasih Bapak atas informasinya yang telah Bapak berikan kepada kami. Ya, oke guys, mungkin segitu dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.